sebenarnya menjawab 3 pertanyaan besar saja. Yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulai ngaji kita. Itu hasil rangkuman yang saya buat dari banyak sekali definisi tentang harapan. Ya intinya harapan itu selama kalian masih mau hidup, sebenarnya masih punya harapan. Tapi saya tidak mau hidup, Pak. Saya ingin mati saja. Ingin mati itu ya harapan. Ya. Biasanya selama orang akalnya jalan, ya dia masih punya harapan-harapan. Kenapa? Karena harapan itu part of life, bagian dari hidup kita. Part of human experience. Kita alami. Kamu sadari atau tidak, kamu sengaja atau tidak, dari detik ke detik hidupmu itu sebenarnya rangkaian dari harapan ke harapan. Sudah ancang-ancang mau berangkat ngaji, hujan. Nah, padahal kamu sudah niat, itu kan harapan yang tidak tersampaikan. Tapi itu pengalaman. Jadi kalau riwayat hidupmu itu mau disusun, itu sebenarnya kisah tentang harapan yang terpenuhi atau harapan yang tidak terpenuhi. Sebenarnya cuma itu. Jadi kalau kamu ingin nulis biografi, itu sebenarnya bisa diawali dari harapan-harapanmu apa saja. Dari situ cerita hidupmu akan berjalan. Kamu jadi orang yang semacam ini, itu kan karena harapan-harapan hidupmu. Jadi harapan itu part of life, part of human experience. Ada kalanya harapan itu connected to suffering. Ada hubungannya dengan rasa sakit, baik jasmani maupun rohani. Orang itu biasanya sadar punya harapan kalau kepentok. Kamu pingin sehat kan kalau sedang sadar sakit. Kamu pingin gelisah ingin dapat pasangan kan kalau sadar kamu jomblo. Tapi kalau pas nggak sadar kan enggak, itu kan connected to suffering. Aduh, kok aku sendirian ya, sementara yang lain berdua. Nah, itu connected to suffering. Terus kamu punya harapan, mbok aku segera punya pasangan. Ya sebenarnya tidak apa-apa jomblo itu. Indonesia jaya itu karena bersatu, bukan berdua. Oke. Lah ya makanya kalau ingin sukses kamu bersatulah. Oke. Terus harapan itu connected to facing not knowing thing. Kenapa disebut harapan? Karena kamu tidak tahu besok bisa terpenuhi atau tidak. Maka kamu berharap ingin sesuatu di masa depan. Makanya ada filosof-filosof tertentu, misalnya Nietzsche dan kawan-kawan yang tidak terlalu suka dengan harapan. Hidup itu harus kamu kontrol, kamu kendalikan 100%. Tanpa kalkulasi-kalkulasi yang disebut harapan. Oke, ya meskipun sebenarnya itu harapan juga. Jadi Nietzsche berharap manusia tidak terlalu banyak harapan. Oke, jadi ya saya bilang tadi tidak mungkin bisa lepas dari harapan. Terus time related, biasanya harapan itu di masa depan. Terus eksistensial. Hidupmu adalah kisahmu menghidupkan harapan-harapanmu. Jadi engkau eksis itu dalam rangka mewujudkan harapan-harapanmu. Maka dia sifatnya eksistensial. Harapan itu believing that the final result will be better than the start.
Dalam harapan ada kepercayaan. Apa yang dipercaya bahwa besok, masa depan yang akan datang, keinginanmu itu kan ada di yang akan datang. Hasilnya akan lebih baik daripada sekarang. Kalau bahasa Al-Qur'annya walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu harapan. Terus lagi there is something to look forward and to strive. Ada yang dicari, ada yang diperjuangkan. Ini eksistensial. Jadi harapan itu menunjukkan bahwa ada yang kamu cari dan ada yang layak kamu perjuangkan. Makanya orang tidak boleh putus harapan, kehilangan harapan, atau tidak punya harapan. Alamat dia tidak punya sesuatu untuk diperjuangkan. Jadi kamu harus punya harapan. Kenapa kok kamu rasanya males-malesan, merasa masa depanmu gelap? Mungkin kamu tidak punya harapan di masa depan. Buatlah harapan. Jadi rancanglah harapan. Kalau dalam agama harapan itu kan nanti satu makom dalam tasawuf namanya rojak. Nanti di belakang saya ngomong sedikit tentang rojak, makom. Terus harapan itu carries us on the path, optimistic orientation to life. Dengan harapan kita akhirnya masuk ke wilayah jalan hidup. Kenapa orang menyebutnya jalan hidup? Karena dia harus ditempuh. Kesanalah kamu menuju. Ada tujuan, itu berarti ada harapan. Kamu mau berjalan, berarti kamu punya mental yang optimis. Nah, ini rangkuman dari banyak sekali definisi, saya pecah-pecah. Terus harapan juga believe whatever happen will be a good thing. Berarti kamu percaya bahwa besok hasilnya itu sesuatu yang baik, makanya kamu kejar. Kemudian harapan juga evolve, berevolusi, berubah, dinamis sepanjang waktu. Keinginanmu itu kan tidak pernah mandek. Hari ini pingin apa, besok pingin apa. Sekarang yang kamu kejar lulus, setelah lulus kamu mengejar kerja, setelah kerja kamu ngejar istri, setelah istri kamu ngejar anak, setelah anak kamu ngejar. Tidak pernah ada target final. Harapanmu itu mulur kalau bahasanya Surya Mentaram. Dan yang terakhir, harapan itu a gift. Ini agak religius bahwa harapan itu sebenarnya anugerah. Bersyukurlah kalian yang masih punya harapan. Banyak orang yang mengharap saja susah. Atau dia harus mati-matian merancang harapan yang cocok sama dirinya, padahal mungkin dia ingin lebih dari itu. Maka bisa berharap itu alhamdulillah. Jangan putus harapan. Agama sangat benci orang yang putus harapan. Kalau di surat Yusuf itu disebut orang kafir. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Orang yang putus asa berarti orang yang tidak punya harapan, itu minal kafirin, termasuk golongan orang-orang kafir. Kafir itu ya orang yang ingkar. Sebenarnya ingkar tidak dalam arti menjauh, tapi dalam arti menutupi kebenaran. Itu orang kafir. Makanya istilah kafir itu nanti diadopsi dalam bahasa Inggris jadi cover. Kalau kalian tidur di atas bed cover, itu berarti yang kamu sedang tidur di atas kekafiran. Ya kan itu akar katanya sama. Nah, jadi sampai kafir. Harapan itu anugerah, maka bersyukurlah. Barang siapa yang kehilangan harapan, kamu masuk ke dalam kekufuran kayak orang kehilangan keimanan. Kamu tidak percaya ada Allah. Kepahitan apapun dalam hidupmu,
Jangan sampai membuatmu putus asa, karena kamu kalau putus asa sama dengan melecehkan Allah. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada masalah susah, masalah sulit, masalah rumit. Kalau bagi Allah, maka berharaplah. Dan selama engkau berharap, saat itu sebenarnya engkau sedang menikmati anugerah dari Allah. Oke, itu gambarannya. Harapan itu apa? Setiap kotak yang saya kotai itu bisa jadi satu tema tulisan. Ada harapan dan waktu, harapan dan pengalaman hidup, harapan dan masa depan yang lebih baik, harapan dan anugerah, kayak judul sinetron. Jadi itulah harapan. Terus saya ambil quote-quote-nya di depan. Ini Immanuel Kant. Katanya Immanuel Kant, sistem filsafatku itu sebenarnya menjawab 3 pertanyaan besar saja. Yang pertama adalah what can I know? Yang kedua what ought I to do? Dan yang ketiga what may I hope? Jadi apa yang aku tahu, apa yang harus aku kerjakan, dan apa yang mungkin aku harapkan. Jadilah filosof kayak Immanuel Kant, jawablah 3 pertanyaan ini. Apa yang engkau tahu, apa yang harus engkau lakukan, dan apa yang mungkin engkau harapkan. Masing-masing pertanyaan jawablah 1 bab, 30 halaman, nanti jadi buku 100 halaman. Kamu bisa nyanyi, loh, kalau apa yang aku tahu kan bisa panjang sekali, lebar sekali itu temanya. Apa yang harus aku lakukan, wah itu bisa lebih lebar lagi. Kamu sebagai mahasiswa, kamu sebagai anak muda, kamu sebagai warga negara, kamu sebagai umat beragama, kamu banyak. Apalagi apa yang bisa aku harapkan, mungkin aku harapkan, lebih luas lagi. Segalanya yang baik, yang penting bisa kamu harapkan. Tinggal kamu cari relevansinya dengan kehidupan nyatamu. Maka jadilah sistem filsafat. Itulah yang dibuat, katanya Immanuel Kant, sistem filsafatku dulu adalah, ringkasnya adalah menjawab 3 pertanyaan ini. Makanya kalau kalian nulis skripsi, nulis tesis itu kan bagian-bagian pendahuluan itu kan selalu ada rumusan masalah. Nah ini rumusan masalah gagasannya Immanuel Kant itu 3 ini. Cuma jawabannya luar biasa luas dan dalam. Oke, ada quotes lagi. Saya ambil bagus, ada hubungannya dengan kita. Maria Popova. Maria Popova ini budayawan, sastrawan, tinggalnya di New York, kelahiran Bulgaria. Dia bilang, critical thinking without hope is cynicism. Hope without critical thinking is naive. Berfilsafat, berpikir kritis, mengkritisi orang lain, gagasan orang lain atau gagasannya sendiri, tapi membuang harapan, itu dapatnya cuma sinis. Ngeritik tok isine, ndak ngasih solusi. Enaknya bagaimana? Kalau yang kamu lihat itu salah, enaknya bagaimana? Jalan keluarnya apa? Dari situ kan nanti muncul harapan. Tapi kalau kamu ngeritik aja, ndak ngasih solusi, ndak ngasih harapan, itu namanya hanya sinis. Kalau bahasa hari ini hanya nyinyir. Tapi kebalikannya, ngasih harapan saja without critical thinking is naive. Ngomong yang baik-baik, pokoknya ini terjamin, pokoknya ini akan sangat baik, pokoknya ini bagus terus, ndak kritis, ya namanya naif. Ini, hari ini di kita kan pecah 2, itu ada kubu yang sinis, ada yang kubu naif. Yang satu ngeritik terus,
nggak ngasih solusi, nggak ngasih harapan. Yang satu positif ngasih harapan terus tapi nggak kritis. Nah, yang enak memang disatukan biar kuat. Ya kritis, ya penuh harapan. Oke, itu Maria Popova. Harapan adalah dorongan fitrah. Saya bilang tadi dia anugerah Allah yang hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak punya harapan, tumbuhan tidak punya harapan. Bebek itu tidak punya cita-cita, besok aku kalau besar pengen jadi bebek yang berguna bagi nusa bangsa, tidak ada. Yang punya harapan manusia, fitrahnya, kodratnya manusia bercita-cita, berharap. Yang kedua, harapan lahir karena kebutuhan. Ini boleh kembali ke Abraham Maslow, saya ambil contohnya itu. Karena kita ingin survive, karena kita ingin aman, karena kita ingin mencintai atau dicintai, kebutuhan untuk status, kebutuhan aktualisasi diri. Dari sini kan muncul harapan-harapan. Jadi harusnya secara fitrah manusia itu berharap. Jadi manusia itu kalau bahasanya komputer itu program yang kompatibel untuk hidupnya manusia itu adalah program harapan, bukan program keputusasaan. Kalau kamu menginstal keputusasaan harusnya crash dengan hidupmu. Jadi orang-orang yang pesimis, putus asa itu sebenarnya menyalahi fitrahnya. Makanya Allah benci. Disebutnya kafir atau kufur. Terus apa mainnya harapan, pentingnya harapan dalam hidup kita? Ya, kalau ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan, kalian sudah tahu. Ini menegaskan arah dan orientasi hidup, meningkatkan kemampuan, menghadapi kesulitan. Itu ada saya kutipkan sebuah quotes dari Biksu Thich Nhat Hanh. Dari ini Biksu Zen Buddhisme dari Vietnam. Dia punya torekot kalau bahasa Islamnya ya. Dia punya order of interbeing. Jadi kita kan selama ini interreligius, interrelasi, dia punya order of interbeing. Jadi tidak cuma sesama manusia, sesama makhluk, tapi saling berhubungan dengan segala yang ada. Katanya Thich Nhat Hanh, hope is important. Harapan itu penting sebab dia akan membuat momen saat ini tidak terlalu sulit untuk ditanggung. Kalau kita percaya bahwa besok lebih baik, kita akan bisa menanggung beratnya hidup hari ini. Itu enaknya punya harapan. Jangan putus harapan dengan situasimu, dengan kondisimu, kondisi negaramu, kondisi agamamu. Ketika kamu tidak putus harapan, seberat apapun yang kamu tanggung hari ini, rasanya akan ringan. Kenapa? Tenang aja, besok enak kalau harapan kita terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berharap lagi. Selama kamu masih punya harapan, masih enak. Hidupmu kiamat kalau kamu sudah tidak punya harapan. Jadi, tanggunglah kesulitan hari ini dengan harapan. Jadi solusinya gampang. Kamu tidak punya uang, nggak apa-apa, sumpek sekarang. Bayangkan besok ini puasanya, besok kamu kaya raya. Itu kan kamu lebih enteng nanggungnya sekarang. Kamu jomblo sekarang tidak apa-apa, bayangkan besok dapat yang terbaik, Nah, itu kan kamu jadi enteng.
Pakai teori yang orang bilang biasanya kalau pacari gonta-ganti dapatnya yang jelek. Aku kan tidak punya pacar, mesti intuke sing apik misalnya. Jadi berharap tidak membuatmu jatuh. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu selama kamu masih punya harapan. Kok kamu kuliahmu tidak lulus-lulus? Tidak apa-apa, saya masih berharap tidak ter-DO. Kok kamu ter-DO? Tidak apa-apa, saya masih berharap masa depanku bagus karena ijazah dan gelar itu tidak segalanya. Kan gitu. Kok iya. Kok kamu susah di karirmu karena tidak punya ijazah, nggak punya, tidak apa-apa. Karir itu kan cuma satu aspek dalam hidup, masih banyak aspek yang lain. Loh kan itu enak, selama kamu masih punya harapan, masih punya jangkauan ke depan yang kamu impikan kan tidak masalah. Kamu mau kerja apa, ijazah tidak punya, keterampilan tidak punya, ya gampang nyari istri yang kaya aja misalnya. Masih ada harapan. Oke, terus jadi perannya kunci harapan itu. Itu yang terakhir ada quotes dari Henry Nouwen. Henry Nouwen itu pastor Katolik dari Belanda. All great spiritual leaders in history were people of hope. Semua tokoh pemimpin spiritual dalam sejarah adalah figur-figur penuh harapan. Tidak ada tokoh spiritual yang putus asa. Ibrahim, Abraham, Moses, Musa, nabi-nabi tidak ada yang putus asa. Ruth itu neneknya, kalau itu sebenarnya tokoh dari Bible. Tokoh perempuan, neneknya Nabi Daud. Yang nanti ada silsilah juga sama Yesus. Maria, Yesus, Rumi, Gandhi, Dorothy Day, semuanya menjanjikan. Orang-orang yang penuh harapan. Live with a promise in their heart. Mereka meyakini suksesnya di masa depan, janji-janji di masa depan. Itulah yang membimbing mereka menuju masa depan. Jadi masa depan itu penting, maka hidupkanlah dengan harapan. Terus, nah cuma ini tadi kan yang positif-positif. Ada teori lagi, sebenarnya harapan itu sifatnya paradok. Harapan itu sumber kehidupan, cuma hati-hati. Kadang-kadang dia juga sumber kehancuran. Kenapa? Mungkin di sesi ngaji apa saya pernah bilang, hanya orang yang berharap yang bisa kecewa. Ya kan? Hanya orang-orang yang berkeinginan yang bisa gagal. Jadi itu paradoksnya harapan. Jadi paradok itu sifat yang bertentangan, makanya kamu mengelolanya harus hati-hati. Harapan bisa membawamu pada kebahagiaan, tapi bisa juga sebaliknya menghancurkanmu. Kalau kamu tidak hati-hati merancang harapan. Jadi jangan sampai senjata yang sakti yang namanya harapan itu berbalik membunuh dirimu sendiri karena kamu tidak pintar mengelolanya. Itulah sifat paradoksnya harapan. Kalau kamu tadi tidak bercita-cita kumlot, tidak kumlot itu kan tidak masalah. Tapi ketika kamu bercita-cita kumlot, tidak kumlot jadi sumber kekecewaanmu. Kalau cita-citamu, harapanmu hanya lulus saja, kumlot tidak penting. IP berapapun tidak masalah, yang penting lulus. Kenapa? Cita-citamu hanya lulus saja. Tapi kalau cita-citamu IP, cita-citamu kumlot, lulus saja itu menghancurkanmu.
Kalau kamu tidak bercita-cita punya pasangan, mbok jomblo sampai umur 40 tidak masalah. Tapi kalau orientasi hidupmu pasangan, pacar, dan yang sejenis itu, mbok sekarang kamu jomblo juga gelisah, susah, sumpek. Kenapa? Karena kamu target di situ. Kamu berharap di situ. Itu paradok harapan namanya. Dia bisa menghidupkanmu, tapi dia juga bisa membunuhmu. Kalau kamu tidak hati-hati. Maka aturlah harapan-harapan hidupmu secara masuk akal, secara cerdas. Rancang harapanmu paling tidak di 4 ciri. Yang pertama, berharaplah sesuatu yang dapat kamu capai secara rasional. Jadi secara rasional itu berharap yang masuk akal saja. Kalau kamu sudah semester 14, targetnya sudah nggak usah mikir kumlot, yang penting lulus. Itu yang rasional. Nah, ya. Kalau enggak, nanti hancur hidupmu. Gitu loh. Jadi berharaplah yang rasional-rasional saja. Yang terjangkau. Yang kedua, yang dapat kamu kontrol. Pancanglah harapan-harapan yang bisa kamu kendalikan, kamu tempuh. Itu loh. Misalnya kamu sadar bahwa suaraku itu jelek kok Pak. Tapi saya cita-citanya penyanyi. Itu kan agak berat perjuanganmu kalau sampai ke sana. Jadi salah kamu mungkin milih harapannya. Kalau pencipta lagu tidak apa-apa, kalau penyanyi susah karena hubungannya sama suara. Nah itu harapan yang tidak bisa kamu kontrol, itu agak susah. Misalnya kayak saya tingginya paling 150-an. Saya ingin cita-citanya jadi foto model yang tingginya minimal 180. Itu kan nggak masuk. Jadi yang bisa kamu kontrol. Jangan berharap yang tidak bisa kamu kontrol, karena kalau tidak, harapan akan membunuhmu. Terus, berharaplah yang menurutmu penting. Kalau ini benar bunuh diri, kalau kamu tidak penting kok kamu harapkan. Ya, wong kamu tidak minat, kok kamu masuk ke situ. Nah, itu agak bunuh diri. Jadi berharap hal-hal yang penting-penting saja, yang cocok sama passionmu. Jangan berharap yang bukan dirimu, karena kamu akan kesulitan mewujudkannya dan akibatnya kamu kecewa. Yang penting menurutmu apa? Bukan yang penting menurut orang lain, karena kalau tidak nanti kamu kesulitan mewujudkannya. Setiap orang punya gaya dan model sendiri-sendiri. Yang keempat, ini juga penting. Kalau tadi kan penting menurutmu. Berharaplah sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakatmu dan cocok dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, nilai-nilai moralnya. Ini menentukan juga, karena kalau targetmu ternyata tidak cocok dengan masyarakatmu, kamu bisa kesulitan juga. Nanti harapanmu bisa membunuhmu. Ya macam-macam tidak cocok itu. Mungkin tidak cocok sama kultur sana, mungkin tidak cocok sama nilai-nilai yang ada di sana. Ya contohnya gampang lah, misalnya yang cocok sama masyarakat di kos-kosanmu, misalnya masyarakat sana menghendaki kamu kalau apel paling malam sampai jam 10 misalnya. Nah itu ya kamu jangan berharap lebih. Saya ingin ijtihad berlawanan dengan masyarakat, pokoknya apel itu ya paling tidak jam 12 lah, jam 10 belum dapat apa-apa. Misalnya, itu kamu akan kesulitan benar. Mungkin kamu punya argumen.
punya dasar, punya dalil. Lo gimana Pak, saya sholat isaknya sekarang selesainya paling jam 8. Nanti kos saya sama tempat apelnya jauh, bisa sampai jam 9. Kalau jam 10 harus pulang, belum ngapa-ngapain kita, baru say hello misalnya. Nah, itu kan argumenmu. Tapi masyarakatmu tidak bisa. Kamu kasih argumen itu, mereka punya tata nilai sendiri. Nah, harapanmu kalau tabrakan dengan maunya masyarakat, kamu akan susah juga. Hasilnya kesengsaraan juga. Maka rancanglah harapanmu di 4 ciri ini. Rasional, bisa kamu kontrol. Yang penting-penting, ini juga menurut saya harus digarisbawahi. Tidak harus segala hal kamu patok harapan. Yang tidak penting-penting tidak masalah. Ada kan hal-hal kecil yang tidak tercapai juga tidak masalah, tidak apa-apa. Wong itu tidak penting meskipun kamu berharap. Kayak kamu main game HP itu kan asik. Kamu berharap menang, tapi kok ya kalah terus ya tidak apa-apa. Wong cuma game aja loh. Kenapa tidak penting? Kamu tidak harus sedih, nggak harus marah, nggak harus nendang-nendang pintu karena kalah game. Oh tidak apa-apa, wong cuma permainan. Itu namanya kamu ngerti prioritas. Mana yang penting, mana tidak penting. Ya semuanya kamu harapkan. Misalnya teh ini. Ini kan kamu berharap teh ini segarnya luar biasa. Begitu diminum misalnya. Kok biasa ya? Misalnya, itu kan kamu kecewa. Tapi ya enggak apa-apa, wong ini enggak prioritas kok. Meskipun tadi aku berharap kan enggak masalah, enggak penting. Beda tadi sama urusan kuliahmu, sama urusan masa depanmu, itu kan jauh yang lebih penting. Jadi berharap, patoklah yang kamu anggap penting-penting saja. Dan yang terakhir, hati-hati dengan norma-norma dan nilai-nilai di tengah masyarakat. Karena masyarakat itu juga harus jadi pertimbanganmu. Mereka punya logika sendiri, mereka punya standar sendiri. Nah, komponennya harapan ada 3. Nggak usah dibaca definisinya, agak bulet. Harapan itu butuh yang pertama goals, tujuan. Yang kedua pathway, jalannya. Yang ketiga agensi, orangnya. Jadi komponennya harapan itu tujuannya apa, jalan untuk sampai ke sana apa, orangnya siapa yang berharap. Jadi orang yang berharap, jalan menuju harapan, dan targetnya harapan itu. Itulah unsurnya. Tidak ada goalnya, namanya bukan harapan. Kalau tidak ada jalannya, bukan harapan tapi lamunan. Tamanni kalau dalam bahasa agama, angan-angan. Seandainya ya tiba-tiba ada uang sak karung jatuh di depanku, itu namanya bukan harapan, tapi lamunan, angan-angan. Seandainya ya tiba-tiba ada artis Korea datang padaku menyatakan I love you, itu lamunan. Kenapa lamunan? Pathway-nya ndak ada. Jalan yang bisa nyambung dirimu dengan tujuan itu ndak ada. Wong kamu bahasa Korea ya ndak bisa, duit untuk jalan-jalan ke Korea juga ndak bisa, nonton show-nya Korea juga ndak punya uang. Jadi, jalannya ndak ada, untuk ketemu ndak ada. Nah itu ndak ada pathway-nya, maka namanya angan-angan. Untuk lengkap disebut harapan, jalannya ada, strategi menuju ke sana ada, goal-nya ada, tujuannya ada, dan orangnya juga mau. Jadi ini harus lengkap. Kalau tidak ada orangnya Pak, ya sama aja bohong. Ada jalannya, ada tujuannya, orangnya yang berharap tidak ada, ya tidak jadi cerita. Jadi itu 3 komponennya. Nah,
Ini strategi untuk membangun kembali diri dan jalan tentang harapan. Ini nanti silahkan kamu pelajari satu-satu. Yang pertama, biasakan self-talk, tapi yang positif. Ngomong sama diri sendiri. Yang positif-positif. Jangan sering dimarahi. Banyak orang suka marahi dirinya sendiri. Kalau gagal kan kamu selalu memarahi dirimu. Ada yang tidak cocok kamu marahi. Saya kecewa Pak dengan diri saya. Harusnya saya itu rajin tahajud loh. Sekarang kok begini saya. Sekarang kok males ngaji aku Pak. Jadi kamu marahi terus dirimu. Lebih enak lakukan self-talk yang positif. Wah, sekarang saya lebih merdeka, lebih bebas Pak. Tidak kayak dulu. Maka sekarang saya harus milih yang baik-baik. Nah, itu self-talk. Saya pasti bisa kok Pak, saya mampu pasti, nah, itu self-talk. Kayak pernah saya contohkan kalau kamu nonton TV acara Benteng Takeshi itu loh. Itu kan kalau mau loncat orangnya, aku pasti bisa gitu. Ya, pokoknya aku mampu, terus lari-lari kecemplung, tidak apa-apa, tapi kan sudah positif mentalnya sejak awal. Jadi lakukan self-talk yang baik. Jadi misalnya kamu mau ujian masuk ruang kelas itu, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Begitu baca soalnya langsung lemes. Oke. Terus, nah, refleksi tentang kesulitan. Kira-kira yang menghambatku apa? Tidak apa-apa. Oh, aku ingin sih kumlot, tapi mungkin ini akan menghambat. Terus memikirkan target tadi sebagai tantangan. Jadi kamu punya harapan kan, jadikan harapan itu tantangan. Orang itu kan kalau ditantang biasanya lebih gairah, lebih ganas. Jadi jadikan harapanmu adalah tantangan dalam hidupmu. Terus pikirkan kembali kesuksesan masa lampau. Bayangkan dulu kamu sukses kan seneng. Besok ketika kamu sukses pasti seneng bahkan double. Dulu kamu lulus SMA senengnya seperti apa sampai kamu nyoret-nyoret baju. Kamu lulus S1 lebih seneng dari itu pasti. Besok lulus S2 lebih senengnya lebih tinggi lagi apalagi S3. Nah, itu kan membayangkan kesenangan ini akan memotivasimu. Terus coba dengarkan cerita, baca cerita tentang orang-orang sukses. Berteman dengan orang-orang yang bisa share tentang tujuanmu tadi. Itu akan membantu. Cari role model yang bisa ditiru. Kalau cita-citamu jadi dokter, ya cari dokter yang bisa ditiru. Kalau mau jadi dukun, ya dukun yang bisa kamu tiru. Kalau jadi yang bisa diimitasi. Terus kalau ini di luar itu tapi penting, makan, olahraga, istirahat. Karena kamu butuh tenaga. Kalau ini tidak usah dipikir, dijalani saja. Pendukung utamanya itu kurang istirahat, sangat berpengaruh, apalagi kurang makan. Olahraga maksudnya arahnya ke kesehatan, 3 hal itu, jaga kesehatan. Yang selanjutnya menurut saya perlu dilatih tertawa pada diri sendiri. Terutama pada saat kamu stuck. Stuck itu macet. Ketawakanlah betapa lucunya dirimu. Jadi tadi kan saya bilang banyak orang memarahi dirinya sendiri, mending kamu tertawai dirimu sendiri. Ya meskipun tidak harus sambil ngakak-ngakak, ngikik-ngikik, nggak ada apa-apa, ketawa sendiri. Kok ketawa sendiri? Aku menertawai diriku sendiri, tidak begitu. Jadi maksudnya jangan serem-serem sama dirimu sendiri. Sebelum kamu senyum keluar, senyumlah ke dalam. Yang ramah sama dirimu sendiri. Kamu sama dirimu sendiri nggak bisa ramah, susah kamu ramah ke orang lain. Jadi latihan tersenyum sama dirinya sendiri. Cepat-cepat kembali ke khitoh, kembali ke orientasi kalau stuck. Kadang-kadang orang itu kan banyak
peristiwa yang membuat kita nyeleweng dari jalur, ya cepat-cepat kembali. Tidak apa-apa kamu memberi hadiah pada dirimu sendiri untuk sub-sub tujuan. Misalnya saya ingin besok cum laude, semester ini bisa IP 4. Wah, ini syukuran ini, ngasih hadiah. Kalau kemarin di angkringan cuma 1 bungkus, sekarang tak kasih hadiah 2 bungkus. Nah, itu namanya ngasih hadiah diri sendiri. Oke, tidak apa-apa, sering-sering main gitu, ngasih reward and punishment dirinya sendiri. Terus mendidik diri untuk keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan, itu pasti. Ini tips-tips untuk menghidupkan agensi, menghidupkan dirimu dan jalanmu menuju cita-cita. Terus doa, kita masuk sebentar ke agama ya. Apa perannya doa? Pak, saya kan bisa berharap macam-macam, nanti ditambahi doa kan beres. Enggak, doa itu pendukung, penguat. Usaha itu yang mewujudkan. Kenapa harus ditambahi doa? Ini sebenarnya kajian psikologi agama. Karena manusia itu punya ciri terbatas. Kemampuan pengetahuannya terbatas, kemampuan pengalamannya terbatas, kemampuan dirinya terbatas. Yang kedua, manusia itu labil. Katanya A, besok itu. Kalau ditanya siapa favoritmu, saya favorit yang itu loh Pak. Nanti besok ganti itu, oh ganti Pak, saya favoritnya yang itu. Jadi idolamu kan terus macam-macam jadi banyak. Kita ini sering labil, berubah-ubah terus. Orang mau apa, maunya kamu ke sana. Sekarang kemarin kamu cita-citamu jadi guru, dosen. Sekarang IT-nya canggih, oh saya ingin jadi YouTuber Pak sekarang Pak. Terus IT-nya, itu kan labil, berubah-ubah terus. Itu manusia. Jadi dia terbatas, lemah, labil, kemudian langka itu dia berhadapan dengan kematian. Dia tidak ada terus. Dan ini hubungannya nanti sama Tuhan. Makanya orang perlu berdoa. Manusia tidak bisa ngontrol perbuatannya sampai akhir. Yang saya bisa itu cuma minum. Tapi hilang atau tidak rasa haus itu aku tidak kuasa. Aku hanya pasrah pada mekanisme tubuhku yang itu ya kontrolnya langsung sama Allah. Kalau Allah ngasih rasa puas, legalah aku dan tidak pengen minum lagi. Makanya ada orang sudah minum banyak masih haus. Karena itu yang nanti oleh Ghazali diadopsi jadi konsep teologinya bahwa sebab akibat itu tidak ada. Yang ada sekuen-sekuen peristiwa yang penentunya Allah. Jadi doa itu adanya di situ. Ternyata kita tidak kuasa 100% atas usaha kita. Maka kita perlu berdoa, minta pada yang maha kuasa. Gunanya 2, selain minta mengabulkan keinginan kita, juga sebagai sandaran atas kelemahan kita. Tadi di depan ada teori bahwa harapan itu paradok. Tapi kalau ditambah doa, paradoknya bisa hilang. Kenapa? Kalau harapan tidak terpenuhi, bagi yang punya Tuhan gampang. Tuhan belum mengizinkan. Kamu bisa bersandar ke sana. Kita menginginkan, tapi kalau Allah punya keinginan yang berbeda, yang terwujud pasti keinginannya Allah juga. Kalau yang beragama punya sandaran. Jadi bisa mengatasi tadi paradok harapan. Jadi harapan hubungannya sama usaha plus doa. Itu makanya
Allah itu sangat sayang pada kita, bahkan untuk berdoa pun kita dikasih momen minimal sehari 5 kali, dan boleh kamu tambah sebanyak apapun kamu mau untuk bertemu dan meminta. Bahkan Allah yang merintahmu untuk berdoa, kan harusnya kamu yang berinisiatif berdoa, tapi ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti tak jawab. Nah itu kan yang maha kuasa yang mengundangmu untuk berdoa. Karena Allah ngerti benar situasi konkret kehidupan kita, yang tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya.